Shalom semuanya. Shalom. Seperti pujian kita hari ini bahwa kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan 1 minggu berjalan ini rasanya sangat cepat kita lewati semuanya karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami meninggikan Engkau dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua yang berada di tempat ini dengan urapan kuasa Roh Kudus, juga mengikuti lewat online. Tuhan memberkati dan kiranya melalui firman-Mu hidup kami dapat diperbaharui dan menjadi serupa bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Apakah semua sudah dapat? Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup yang Memuliakan Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan hari ini dilanjutkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, di mana seorang Rasul Paulus menyampaikan firman ini, menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus bahwa ikutlah teladanku, ikutlah tirulah aku, istilahnya tirulah aku, ikutlah teladanku. Bagaimana? Bukan berarti Rasul Paulus menyatakan bahwa ikut aku, jangan ikut Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa ikutlah teladanku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tirulah teladanku. Seperti aku mengikut Kristus, demikian juga kamu, orang-orang percaya, hidup mengikuti teladan Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini yaitu meneladani Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jadilah menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang percaya yang mengikuti, yang hidup mencerminkan karakter Kristus di dalam dirinya. Kalau kita lihat firman Tuhan hari ini, bagaimana seorang Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, yang walaupun juga mereka selalu hidup dalam perpecahan, selalu ada masalah di dalam gereja. Sampai saat ini juga hampir semua gereja, baik itu gereja kecil maupun gereja besar, selalu pasti ada masalah di dalamnya. Dan di sini seorang Rasul Paulus menekankan bahwa dengan di mana jemaat pada waktu mengalami perpecahan di dalam gereja, mengalami masalah dalam gereja, seorang Rasul Paulus memberikan firman-Nya untuk menguatkan mereka, untuk menegur mereka, supaya mereka jangan hidup semaunya mereka saja sebagai orang yang bebas dalam Kristus. Hidup seenak kehendak diri sendiri, namun ikut kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya di sini, apa yang membentuk hidupmu? Apa yang membentuk hidup saya dan saudara saat ini? Bagaimana kita menjalani hidup kita yang serupa dan sama dengan Kristus? Mampukah kita setiap hari kita hidup mencerminkan karakter Kristus itu di dalam diri kita? Bagaimana dan apa yang membentuk hidup kita saat ini?
Apa kira-kira yang mempengaruhi cara hidup kita? Dan kadang setiap hari itu kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, baik di sosial media, dimanapun, apa yang kita dengar, apa yang kita pilih, dan apa yang kita ikuti. Kadang itu, apa yang kita ikuti itulah yang kadang perlahan-lahan akan membentuk siapa diri kita yang sebenarnya. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan kita tinggal, bahkan di lingkungan pertemanan kita. Kadang apa yang kita ikut, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu kadang itu membentuk siapa kita di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Dan yang di sini di mana firman Tuhan yang minggu lalu yang kita dengar bahwa apapun yang kamu lakukan, baik itu makan atau minum, apapun itu, semuanya kita melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini pasal yang ke-11 di mana hari ini seorang Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang di Korintus bahwa dan mengingatkan mereka kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana bangsa Israel, mereka yang telah dipilih oleh Tuhan, mereka yang telah dibentuk oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Namun saat mereka melihat kenyataan hidup mereka memberontak di hadapan Tuhan, mereka bersungut-sungut walaupun mereka sudah melihat perbuatan Tuhan, walaupun mereka sudah melihat karya Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun mereka tetap bersungut-sungut dan memberontak terhadap Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan murka terhadap mereka. Demikian juga seorang Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kita adalah orang yang bebas, kita adalah umat percaya, kita adalah orang Kristen. Baiklah kita hidup layaknya kita sebagai orang Kristen. Baiklah kita hidup layaknya kita sebagai umat pilihan Tuhan. Baiklah kita hidup layaknya kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Kristus. Jangan hidup sama seperti orang yang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Dan kadang kalau kita juga mengenai firman Tuhan hari ini meneladani Kristus, kadang susah. Kadang itu terasa susah banget kita hidup sehari-hari itu, kita benar-benar sama seperti seorang Rasul Paulus yang benar-benar fokusnya hanya kepada Kristus, dan karakter Kristus itu kadang sulit banget kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun hari ini kita dapat kembali melihat bagaimana seorang Rasul Paulus juga menyampaikan sebenarnya apa yang berguna, apa yang paling penting. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi bukan semuanya berguna. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sebagai orang yang percaya, kita memang memiliki kebebasan. Kristus sudah membebaskan kita dan kita memiliki kebebasan itu. Tetapi kebebasan bukan berarti kita melakukan semua hal yang kita inginkan. Semua hal yang sesuai dengan keinginan hati kita, pikiran kita, kehendak kita. Bukan berarti kita keluar daripada firman Tuhan. Dan di sini pertanyaannya bukan berarti apakah saya bisa melakukan ini dan itu, tetapi apa yang paling berguna, apa yang membangun hidup aku setiap harinya, apa yang paling penting yang aku lakukan. Dan setiap keputusan yang kita ambil, setiap pilihan dalam kehidupan kita selalu menentukan siapa kita ke depannya. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Karena semuanya itu kita dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan dari semua pilihan kita, dari apa yang kita ikuti, dari apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, semuanya itu pada ujungnya adalah
tujuan akhirnya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apapun itu, kita harus benar-benar melakukannya. Baik itu hal kecil atau hal besar yang kita kerjakan, baiklah kita melakukannya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hingga hari ini seorang Rasul Paulus kembali menegur jemaat yang ada di Korintus. Ikutlah teladanku. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Seorang Rasul Paulus, kita tahu bahwa dia ada orang yang punya segalanya. Dia adalah orang yang dulunya orang yang benar-benar berada, orang yang punya segalanya. Namun dengan percayanya kepada Kristus, dengan pertemuannya dengan Kristus, mengubah segalanya di dalam kehidupannya, menjadikan dia sebagai orang yang memiliki pembaharuan total di dalam dirinya, menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang pemberita Injil. Dia kembali mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus yang punya segalanya pun, ia tidak berkata, ikutlah aku karena aku sempurna, ikutlah aku karena aku punya segalanya, ikutlah aku karena aku memiliki ini dan itu. Melainkan ikutlah aku sejauh aku mengikut Kristus. Ikutlah aku sejauh aku mengikuti Kristus. Artinya bahwa kita dipanggil menjadi teladan, bukan menjadi seorang yang sempurna. Karena yang menyempurnakan kita hanyalah Yesus Kristus. Amin. Seorang Rasul Paulus, walaupun kita berkata bahwa firman ini kayaknya untuk jemaat Korintus saja pada waktu itu. Namun firman adalah firman yang hidup, yang sampai hari ini juga memperbaharui hidup saya dan saudara. Sampai saat ini juga yang bekerja atas hidup saya dan saudara. Dan sampai saat ini juga firman ini, firman yang sama pada waktu itu, juga firman yang tetap hidup sampai saat ini, yang membentuk hati kita, memperbaharui pikiran kita, hidup kita, agar kita bisa hidup selayaknya pengikut Kristus. Amin. Firman yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, juga firman yang sama hari ini yang bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita lihat seorang Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang yang pintar, seorang yang punya segalanya, namun dia melepaskan semuanya itu. Dia menjadikan dirinya sebagai hamba hanya untuk memenangkan banyak orang. Ia mengerti, ia tahu nilai hidupnya, apa yang berguna di dalam kehidupannya. Ia tahu benar bahwa hidupku hanya untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun dia dulunya dia tidak berkata bahwa kita tahu bahwa dia dulunya adalah orang seperti apa. Namun pertemuannya dengan Kristus telah mengubah segalanya di dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadikan dia sebagai orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Apa artinya meneladani Kristus? Judul kita pada hari ini meneladani Kristus. Artinya bahwa hidup kita adalah hidup yang benar-benar mau mencerminkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus artinya bahwa kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Taat saat tidak ada yang melihat. Memiliki kerendahan hati. Karena seperti hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikian juga hal ini yang Yesus sendiri telah lakukan di dalam kehidupannya. Hidup seperti Kristus artinya bahwa kita hidup taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, memiliki kerendahan hati, mampu mengasihi orang lain. Walaupun itu terasa sulit kita mengasihi musuh kita, namun firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Allah sendiri
Yesus Kristus sendiri telah mengasihi saya dan saudara dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, untuk itulah kasih itulah yang menjadi cerminan di dalam diri kita, sehingga hari ini kita juga mampu mengasihi orang lain, karena kita telah menerima kasih terlebih dahulu. Juga menjadi meneladani Kristus artinya bahwa kita melayani, mampu melayani tanpa kita menerima pujian apapun. Namun kita melayani dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Dia sendiri pun datang ke dalam dunia melayani orang-orang yang berdosa. Harusnya kita yang melayani raja di atas segala raja. Namun Dia raja di atas segala raja turun ke dalam dunia. Mau menjadi hamba, mau berkorban untuk saya dan saudara, mau berkorban untuk keselamatan kita. Kalau kita melihat kembali kehidupan kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima pembebasan. Namun melalui Kristus itu sendiri melayakkan saya dan saudara. Sehingga hari ini kita bisa datang di hadapan Tuhan. Kita meninggikan Dia. Kita mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Semua bukan karena kekuatan saya, semua bukan karena kekuatan kita, namun karena Tuhan yang sampai detik ini menyertai hidup saya dan saudara. Amin. Dan meneladani Kristus berarti hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Artinya bahwa tidak semua keinginan atau tren-tren dunia kita ikuti. Karena yang menjadi standar hidup kita, yang menjadi dasar hidup kita hanyalah firman Tuhan itu sendiri. Hanyalah firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi standar atas setiap pilihan hidup kita. Dan melalui firman Allah yang hidup, kita dapat menjadi orang-orang yang menjadi saksi, yang menyaksikan firman Allah itu dimanapun kita berada. Karena Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita, telah memberi kita kekuatan, telah memberi kita otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga hari ini kembali kita datang di hadapan Tuhan. Hari ini walaupun waktunya sangat begitu cepat kita rasa, namun berjalan bersama dengan Tuhan, apapun itu kita dapat melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pastikan bahwa mungkin kalau kita berpikir bahwa kita meneladani Kristus, Kristus kan penuh kasih, Kristus mampu mengampuni kita, Kristus merelakan dirinya untuk kita, Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Kadang hal-hal itu kita tidak mampu untuk melakukan hal itu kepada sesama kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa karakter Kristus harus menjadi karakter kita juga. Amin. Kita harus bisa menjadi orang yang hidup meneladani Kristus, hidup mencerminkan karakter Kristus. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita kepada orang lain, lewat pemikiran kita, hati kita. Harus benar-benar selaras dengan Tuhan. Walaupun itu memang kita berpikir bahwa sangat sulit kita melakukan hal itu. Namun kembali kepada firman Tuhan, bahwa kita harus bisa hidup selayaknya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bisa hidup menjadi orang yang tampil beda di tengah dunia yang hancur ini. Dan kadang dunia berkata bahwa dunia kadang mengajarkan kita untuk mencari popularitas, untuk mencari pengakuan, mengutamakan diri sendiri, agar orang lain bisa melihat kita orang yang hebat, orang yang pintar. Namun berbeda dengan Kristus. Kristus mengajarkan kita untuk merendahkan diri kita, untuk melayani orang lain, untuk mengasihi diri kita dan orang lain. Dan Kristus mengajarkan kita untuk berkorban dan taat
kepada Tuhan. Karena semua hal ini Ia sudah melakukannya untuk saya dan saudara. Sehingga Ia mau semua hal yang Ia lakukan, kita dapat melakukannya untuk melayani, untuk mengasihi orang lain. Karena mengikut Kristus bukan berarti memilih jalan yang mengikut Kristus berarti memilih jalan yang berbeda dari dunia. Mengikut Kristus, meneladani Kristus, kita harus bisa menjadi orang yang tampil beda, menjadi orang yang dimana orang lain dapat melihat Kristus itu dalam diri kita. Seperti Filipi 2 ayat 3-8, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus sendiri telah melakukan semua hal ini. Ia mengosongkan dirinya, Ia datang ke dalam dunia. Ia menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuannya. Menjadi seorang hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kalau kita mengingat hal ini, membuat kita berpikir bahwa kita ada bukan secara kebetulan. Kita ada semua karena Kristus yang menyertai hidup saya dan saudara. Kita ada karena Kristus yang rela mati, yang rela berkorban untuk saya dan saudara. Ia mati di atas kayu salib. Ia menghapus dosa kita, Ia mengampuni kita, Ia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dengan kasih yang tidak pernah kita dapatkan di dalam dunia ini. Dengan kasih yang begitu besar. Ia mengasihi saya dan saudara. Bahkan kita sendiri pun tidak mampu untuk mau mati untuk bagi orang tua kita. Tidak mau mati untuk teman-teman kita yang walaupun itu benar-benar teman yang sangat kita kasihi. Namun berbeda dengan Kristus. Ya kita manusia. Kristus adalah Kristus, Tuhan, Raja kita. Ia meninggalkan tahtanya yang suci, tahtanya yang kudus. Datang ke dalam dunia hanya untuk saya dan saudara. Agar kita bisa dipulihkan, kita dapat dimenangkan, dan kita dapat hidup kekal bersama dengan Kristus. Kalau kita lihat hari ini, di mana firman Tuhan juga, seorang Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat yang ada di Korintus, di mana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17-27 itu, di mana berbicara tentang perjamuan kudus, di mana saat itu Rasul Paulus sedang menegur jemaat yang ada di Korintus karena mereka berkumpul untuk melakukan perjamuan Tuhan, tetapi baik itu dari sikap mereka, tindakan mereka, cara mereka bertindak, cara mereka berkata-kata, cara mereka melakukan perjamuan kudus itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah contohkan kepada mereka. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita telah memberikan, bahwa Kristus telah memberikan dirinya bagi kita. Karena itu kita tidak boleh datang dengan sesuka hati kita. Kita tidak boleh datang dengan kita harus datang di hadapan Tuhan dengan menerima perjamuan kudus itu dengan menghormati, menghargai akan pengorbanan Kristus dan hidup di dalam kasih Allah itu. Dan kalau di mana hari ini seorang Rasul Paulus yang mengingatkan betapa pentingnya sikap kita, tingkah laku kita, tindakan kita di dalam
di dalam perjamuan kudus itu, dan di mana kalau kita mengingat kembali bagaimana Kristus sendiri yang telah berkorban untuk kita, Kristus sendiri yang telah memberikan dirinya untuk saya dan saudara. Untuk itulah kita harus bisa menjadi orang yang benar-benar sampai akhir bisa mengingat, bisa menghargai akan pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita harus bisa menjadi orang yang mampu mengampuni, walaupun itu sangat banyak orang susah untuk melakukan hal itu, susah untuk mengaplikasikan hal itu dalam dirinya. Namun kita belajar melalui Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, mengingatkan kita akan pengorbanannya. Kita belajar seperti Kristus, mengasihi dan melayani orang lain. Mengasihi dan hidup tidak mementingkan diri sendiri, namun mementingkan orang lain juga. Yang paling penting adalah melayani dengan kesungguhan hati kita bersama dengan Kristus. Kita mampu mengasihi, mampu menjadi orang yang menjadi teladan, mampu menjadi orang yang mau taat di hadapan Tuhan. Karena Kristus sendiri telah melakukan itu di dalam hidup kita. Dan saya percaya kita sebagai pemuda-pemudi di tengah dunia yang hancur ini, di tengah dunia yang kadang membuat kita jatuh, tetaplah berpegang teguh pada firman. Tetaplah kita memandang Allah kita, Yesus Kristus, yang telah berkorban untuk kita. Dan kiranya sampai akhir kita dapat menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil, menjadi orang yang tetap mau memberi diri untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dari firman Tuhan hari ini kita dapat kembali melihat bagaimana seorang Rasul Paulus yang terus menegur jemaat agar benar-benar hidup selayaknya orang percaya, hidup selayaknya orang yang merdeka di dalam Kristus, yang memiliki pembebasan, yang harus hidup sebagai orang yang menunjukkan karakter Kristus itu lewat perkataan, tindakan kita, perilaku kita di dalam kehidupan kita, agar orang lain dapat melihat Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya bagi kita, jika Kristus adalah teladan hidupku, apa yang harus saya ubah di dalam hidupku? Dan dalam hal apa saya belajar untuk taat? Kalau Kristus taat sampai mati di atas kayu salib untuk kita, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan ini kita dapat menjawabnya masing-masing dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini, kesimpulan dari firman Tuhan, hidup yang meneladani Kristus adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita mengikut teladan Kristus dalam ketaatan dan memiliki kerendahan hati, dan mengasihi, mampu melayani orang lain. Dan yang terakhir, kita dapat menjadi saksi agar orang lain dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Orang lain dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam setiap tindakan kita, tingkah laku kita. Orang lain dapat melihat hal itu, bahwa kita adalah orang-orangnya Kristus. Meneladani Kristus bukan sekedar terlihat seperti orang Kristen saja, tetapi hidup sehingga orang lain melihat Kristus dalam diri kita hari lepas hari. Amin. Siap untuk hidup meneladani Kristus? Amin. Sekian dari firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, hari lepas hari, kami menjadi orang yang mencerminkan karakter Kristus dalam diri kami.
Kami menjadi orang yang meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup mengikuti kehendak-Mu, untuk hidup meneladani Engkau di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu kami menerima kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.